Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my video. Perkenalkan, nama saya Rofiatul Mahmuda dengan NIM 202411059, program studi manajemen kelas 2 semester 1 Universitas Sains Al-Quran, dengan dosen mata kuliah Pak Soekarno MPD. Saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Asal mula bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang telah digunakan sebagai lingua franca di Kepulauan Indonesia selama berabad-abad. Pada awal abad ke-20, bahasa Melayu distandarisasikan dan dikembangkan menjadi bahasa nasional, dikenal sebagai bahasa Indonesia, terutama setelah Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Bahasa ini diresmikan sebagai bahasa negara setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945 dan kini digunakan secara luas dalam pendidikan, media, dan pemerintahan. Tahap sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Yang pertama, masa prasejarah. Pada masa ini, bahasa yang digunakan oleh masyarakat di Kepulauan Indonesia adalah berbagai bahasa daerah yang merupakan bagian dari rumpun bahasa Austronesia. Yang kedua, masa kerajaan Hindu-Buddha, abad ke-4 hingga ke-15. Pengaruh bahasa Sanskerta dan Pallava mulai masuk melalui teks-teks agama dan sastra. Bahasa Melayu sebagai lingua franca di kawasan maritim juga mulai berkembang. Yang ketiga, masa kolonial abad ke-16 hingga ke-20. Kontak dengan bangsa Eropa, terutama Portugis, Belanda, dan Inggris, memperkenalkan banyak kosakata baru. Bahasa Melayu semakin dikenal sebagai bahasa perdagangan. Yang keempat, pergerakan nasional awal abad ke-20. Bahasa Melayu diusulkan sebagai bahasa persatuan oleh para pemuda Indonesia. Pada Sumpah Pemuda 1928, bahasa Melayu resmi dijadikan bahasa nasional yang dikenal sebagai bahasa Indonesia. Yang kelima, masa kemerdekaan. Bahasa Indonesia dikembangkan lebih lanjut melalui pendidikan dan media. Pemerintah mengupayakan standarisasi dan pengembangan kosakata untuk mencakup bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya. Yang keenam, era globalisasi. Bahasa Indonesia terus beradaptasi dengan pengaruh bahasa asing, terutama Inggris, dan berkembang dalam penyebaran bahasa Indonesia dari masa ke masa. Yang pertama, periode pramodern. Yang kedua, masa penjajahan Belanda. Yang ketiga, masa kemerdekaan. Yang keempat, globalisasi dan teknologi. Fungsi dan peran bahasa Indonesia dalam kemerdekaan sebagai alat pemersatu, simbol identitas nasional, media propaganda dan pemerintahan, pengembangan budaya dan sastra, dan katalisator diplomasi internasional. Kesimpulan, bahasa Indonesia adalah hasil dari proses panjang yang melibatkan pengaruh berbagai budaya dan bahasa sebagai bahasa resmi dan lingua franca. Bahasa ini terus beradaptasi dengan perubahan sosial dan teknologi, mencerminkan identitas bangsa Indonesia yang beragam. Bahasa Indonesia terus berkembang seiring dengan dinamika sosial dan budaya masyarakatnya, yang merupakan hasil interaksi budaya, politik, dan sosial yang kompleks, menjadikannya bahasa yang kaya dan mencerminkan identitas bangsa yang terus berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.